Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman SD 3 Sakura, hari ini Bu Widya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan, ya. Nah, sebelumnya Bu Widya ingin menjelaskan dulu nih, apa sih bahasa itu? Ya, bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang dinyatakan melalui susunan suara ya untuk membentuk suatu kata atau sebuah kalimat ya. Nah, atau singkatnya bahasa adalah apa yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan bahasa ya. Nah, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia ya, karena bahasa menjadi alat komunikasi yang paling utama ya teman-teman ya. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kumpulan kata ya dan kumpulan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau secara lisan artinya disampaikan secara langsung melalui kata-kata ya, sedangkan tertulis artinya ditulis dengan tangan, seperti itu ya. Nah, bahasa juga merupakan sarana untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, ya, baik berbentuk perasaan, ya, pikiran, ide, atau keinginan yang kita miliki. Begitu. Sampai sini teman-teman paham tentang pengertian bahasa? Baik, pelan-pelan kita pahami bersama ya. Setelah kita tahu pengertian bahasa, Bu Widya ingin menyampaikan apa fungsi bahasa ya. Bisa kita lanjut ya. Oke. Nah, fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga digunakan untuk mengekspresikan suatu perasaan. Nah, biasanya dalam mengekspresikan perasaan ini dapat diwujudkan melalui antara lain yaitu bisa dengan tulisan, gambar, atau sebuah puisi ya. Nah, kalau teman-teman biasanya mengekspresikan perasaannya dengan apa nih? Ya, dari hal yang 3 tadi, apakah dengan tulisan, gambar, atau sebuah puisi? Nah, kalau Bu Widya pribadi biasanya Bu Widya menggunakan tulisan ya dalam mengekspresikan perasaan Bu Widya, begitu ya. Nah, biasanya kalau yang suka menulis ya atau penulis akan mengekspresikan dirinya dengan tulisan yang mereka buat. Ya, itu kalau yang suka menulis ya. Sedangkan bagi seorang pelukis atau seseorang yang suka gambar akan mengekspresikan perasaannya melalui sebuah hasil karya yaitu sebuah lukisan gitu ya. Nah, yang mau Bu Widya bahas sekarang adalah mengekspresikan diri dengan sebuah puisi ya. Nah, tentu teman-teman sudah pernah membuat dan membaca puisi ya. Kita sudah pernah belajar tentang puisi di kelas 2. Nah, tentunya membaca puisi dengan membaca sebuah cerita berbeda pembawaannya nak ya. Kalau membaca puisi tentunya ada nada-nada yang kita sampaikan seperti itu ya. Nah, insya Allah teman-teman semua sudah paham ya perbedaannya antara membaca puisi dengan membaca sebuah cerita gitu ya. Nah, puisi itu ada bermacam-macam teman-teman ya. Ada puisi yang bertemakan kesedihan ya. Kemudian ada tentang suatu bencana, puisi penyemangat, ya puisi kesenangan dan macam-macam puisi lainnya. Nah, kembali lagi nih ke fungsi bahasa yaitu sebagai alat ekspresi diri ya. Jadi, ketika kita membacakan suatu puisi, ya ekspresi kita harus disesuaikan dengan isi puisi tersebut ya, dengan tema puisi tersebut ya. Jangan sampai terjadi misalnya tema puisinya tentang kesedihan, tetapi teman-teman membacakannya dengan ekspresi ketawa-ketawa. Nah, itu tidak benar ya, salah ya. Nah, membaca puisi merupakan suatu usaha menyampaikan sebuah pesan ya. Jadi, jika kalian sedang membaca puisi, bacalah dengan penuh penghayatan agar
pesan yang ada di dalamnya tersampaikan dengan baik. Begitu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman mulai bisa memahami nih arti dari sebuah bahasa dan fungsi bahasa sebagai media untuk mengekspresikan diri. Salah satu contohnya tadi ya bisa dengan puisi. Itu saja teman-teman penjelasan dari Bu Widya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.